Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya sahabat petani kopi di seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat petani kopi, di hadapan kami kali ini, sebelum saya ngomong aja saya mau ketawa ini. Soalnya ngelihat kebun saya seperti ini. Terlalu banyak rumput gulma-gulma yang membesar seperti ini. Belum saya lakukan pembersihan gulma untuk saat ini. Fungsi dari gulma tersebut bagi saya pribadi yaitu tanda-tandanya tanah kalau sudah subur, itu gulmanya akan seperti ini. Satu, yang kedua kalinya, gulma tersebut kalau kita lakukan pembersihan itu diusahakan secara manual saja, jangan dilakukan secara penyemprotan. Kalau saya dilakukan secara manual saja. Kenapa tanah saya ini bisa seperti ini meskipun yang ini tanahnya itu penuh dengan bebatuan? Kok bisa tanamannya bisa dibilang ya subur lah, bagus bener dia. Itu bahan-bahannya, itu tubuh sari, yang ini kopi hikmah. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena satu, yaitu di tanah saya ini tidak pernah saya lakukan penyemprotan menggunakan obat. Yang kedua kalinya, ketika melakukan pembersihan rumput-rumput itu saya melakukan, kalau tidak pakai mesin babat ya dilakukan secara manual saja. Karena tujuan saya untuk bertani kopi ini bukan kita butuhkan cuma 1-2 tahun. Yang kita butuhkan yaitu bagaimana usia batang kopi ini bisa berusia 10 tahun, bahkan bisa 25 tahun atau 30 tahun ke atas. Caranya ya seperti ini kalau saya. Kenapa saya kok bisa beranggapan kalau tidak disemprot itu bisa subur? Ya ternyata seperti ini. Konon katanya dari orang-orang terdahulu, dari orang-orang tua saya, tidak ada yang namanya masih zaman Belanda dulu di perkebunan di sini ini yang melakukan penyemprotan menggunakan kimia. Semuanya itu dibabak. Kemungkinan, prediksi saya sekarang, kemungkinan kenapa kok tidak dilakukan penyemprotan, karena yaitu untuk menjaga kesuburan tanah dan untuk menjaga keberlangsungan tanaman kopi tersebut. Dan ternyata yang saya terapkan di kebun saya seperti ini teman-teman. Tidak pernah saya lakukan penyemprotan. Yang kedua kalinya saya lakukan pembersihan gulma tersebut hanya menggunakan manual ataupun menggunakan mesin babat. Yang terjadi seperti ini kebun kopi saya. Memang tidak sebersih kayak punya teman-teman, tapi bagi saya pribadi, yaitu untuk bertani kopi ini bukan ajang kompetisi, tetapi ajang dari sebuah bagaimana untuk merawat kopi tersebut bisa maksimal dari segi batang, terus dari segi buah, kan seperti itu. Kalau cuma ajang kompetisi ya buat apa? Tidak ada gunanya juga bagi saya. Dan yang kedua kalinya, kenapa yang ini kok bisa seperti ini? Perlu teman-teman ketahui karena ini dari efek ya, satu, tidak pernah dilakukan penyemprotan. Yang kedua kalinya, 2 tahun sekali saya itu melakukan pemupukan menggunakan kotoran hewan kambing atau kotoran hewan sapi, menggunakan organik. Perlukah difermentasi? Kalau bagi saya tidak pernah melakukan fermentasi untuk pupuk organik. Yang terpenting bakteri tersebut, kalau sudah kotoran kambing atau kotoran hewan itu sudah kebentuk tanah, dan jelas bakteri-bakteri itu sudah pada mati dan itu difermentasi secara alami. Perkiraan saya seperti itu. Makanya meskipun saya melakukan pemupukan secara organik, itu saya lakukan yang sudah kebentuk tanah. Dan itu pun dilakukan 2 tahun sekali, tidak setiap tahun kalau saya. Dan kalau memasuki musim penghujan, kita kurangi yang
pupuk yang berjenis mengandung nitrogen terlalu tinggi kayak urea. Kenapa harus dikurangi ketika musim penghujan? Karena dari air hujan itu pun itu sudah banyak mengandung kandungan nitrogen, sehingga untuk musim penghujan kita kurangi urea. Kalau memasuki musim kemarau kita perbanyak dengan urea. Seperti itu cuma. Jadi tip dari saya, ketika melakukan pengolahan tanah di kebun kita, ya disemprot boleh juga, tetapi kalau bisa jangan setiap tahun. Yang ini kayak gini teman-teman. Ini kalau dibongkar dalamnya ini batu semua, tidak ada tanahnya. Seperti itu masih kebunnya. Saya berbicara apa adanya. Ketimbang yang kita syuting itu cuma yang bagus-bagus, tidak. Ini bahkan ada di pinggir pondok ini, pinggir gubuk saya ini. Iya. Belum saya lakukan pembersihan gulma. Rencana saya ini pembersihan gulma kalau sudah mau memasuki musim panen nanti. Kalau masih belum memasuki musim panen, saya biarkan dulu ini. Saya biarkan karena hujannya di sini tidak menentu. Seharusnya sekarang ini sudah tidak ada hujan sih sebenarnya. Karena musim penghujan ini di tempat saya ini sangatlah maju. Bulan 8 kemarinnya sudah maju, makanya saya lakukan penyetikan bulan 9 atau bulan 10 pada bulan-bulan pada 2 tahun 2022 kemarin. Jadi itu sekali lagi tip bagi saya untuk teman-teman yang ingin melakukan pengolahan tanah secara subur dan tetap terjaga kesuburannya. Ya seperti itu tip dari kami. Jangan pernah lakukan penyemprotan kalau bisa, kalau tidak bisa dilakukan dengan secara mesin babat dan lain sebagainya. Terus yang kedua kalinya, kalau bisa 2 tahun sekali kita lakukan pemupukan secara organik, ditopang dengan pupuk kimia, kita tambahi dengan pupuk organik. Yang terjadi seperti ini teman-teman. Ini masih dilakukan pemupukan 1 kali punya saya, belum saya lakukan pemupukan kembali. Rencana kalau ada uang ya kita pupuk kembali, kalau tidak ada ya ndak usah, wong namanya ndak punya uang. Tidak pernah saya paksakan, ya kita genjot dengan pupuk organik itu sudah. Saya itu memang jarang sekali melakukan pemupukan 2 kali, jarang sekali. Tetapi keadaannya seperti ini. Ya kalau hitung-hitung bisa hemat biaya, ya dengan pupuk organik 1. Yang kedua kalinya tidak pernah saya lakukan pemupukan yang berlabel tinggi kayak Mutiara, KCL dan lain sebagainya. Tidak, saya itu melakukan pemupukan hanya yang bersubsidi semua. Itu urea dan Ponska. 2 pupuk itu tersebut yang bersubsidi semua. Tapi alhamdulillah seperti ini keadaannya. Dan masih hijau bener dia. Karena yaitu terjaga kesuburannya. Buahnya sudah mulai menua dan insya Allah habis hari raya kita lakukan pemetikan awal yang ini teman-teman. Posisinya masih hujan sekarang di tempat saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kehilafan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, kurang lebihnya. Satu kali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan pemupukan menggunakan organik silahkan. Mau difermentasi juga enggak apa-apa, tidak difermentasi juga enggak apa-apa. Yang penting kalau tidak difermentasi sudah tidak berbentuk tanah. Yang kalau tidak mau difermentasi yang sudah berbentuk tanah itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.